Iya, itu tapi nabi terakhir. Nabinya Sebelum dari Nabi Adam. Disebutin tuh. Iya, kan 25 nabi kan, Nabi Adam. Tuhannya satu, Allah. Itu langsung kayak kayaknya ini pertanyaan yang dulu pernah aku tanyakan waktu SMP. Oh, pas masih kecil. Gitu. Jadi kayak ketika waktu itu sudah bersyahadat, PR selanjutnya kan belajar. Pas mau belajar, kamu jangan ini nanti kamu gabung sama ini lagi nih. Pokoknya di match kan kalau belajar mendalam gitu. Ujung-ujungnya ke situ kan, jihad mereka bilang. Gitu. Jadi akhirnya udahlah jadi Islam yang biasa-biasa aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di Diary Mimi. Dan alhamdulillah hari ini kita akan berjumpa lagi dengan sosok yang Masya Allah ini luar biasa sekali. Sahabat saya, kakak saya yang benar-benar melihat perjalanan beliau itu, bikin iri kita semua. Kita yang memang sudah terlahir sebagai muslim, terkadang perjuangannya kok segini-segini aja. Tapi beliau perjalanannya Masya Allah. Kalau teman-teman ingat, beliau ini sebenarnya dulu adalah penyanyi yang sangat hits di tahun 90-an. Saya juga sempat dengar juga sih lagu-lagunya beliau, Masya Allah ya. Terus kemudian dengar kisah beliau, ternyata beliau akhirnya mu'alaf. Dan akhirnya sampai sekarang malah ternyata menjadi seorang motivator untuk hijrah. Dan juga sebagai penulis. Dan Masya Allah baru-baru ini beliau juga baru saja meluncurkan buku yang menurut saya keren banget. Ceritanya dengan kata-kata yang khas banget dengan sosok si penulis ini. Kalau gitu langsung aja kita berjumpa dengan Kak Tere. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kak? Alhamdulillah, Masya Allah, Alhamdulillah. Pokoknya semua tuh Alhamdulillah. Kita syukurin terus ya. Iya, karena semua perkara orang beriman tuh indah semua. Benar banget. Lagi dikasih susah, kita latihan sabar. Masya Allah. Kan? Lagi dikasih kebahagiaan, kita latihan bersyukur. Ya udah kan? Masuk surga insya Allah ya kalau begitu terus. Apapun itu ya, tapi terkadang manusia terkadang ada aja yang bikin kok begini, kok begitu. Tapi ya itu dia, kalau misalnya ketemu sama Kak Tere itu emang begitu bawaannya kayak ya udah dinikmatin aja, disyukurin aja. Semuanya pasti ada ada maksud tertentu pastinya di balik itu semua ya Kak. Ada hikmah, ada hikmah. Nah makanya sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih banyak nih Kak. Udah mau hadir lagi di sini. Terakhir kita tuh ngobrol di Cerita Untung pas jarak jauh masih pandemi saat itu ya. Masya Allah. Waktu itu sama Mami Ica ya. Iya. Dan kita udah sempat cerita juga mengenai kisah mualafnya Kak Tere sama Mami Ica juga gitu ya. Ya tapi namanya waktu itu masih jarak jauh, terus masih pandemi, kita jadi online aja. Tapi ternyata alhamdulillah dalam kondisi gitu aja masih benar ya. Masya Allah. Benar. Tapi Masya Allah Kak, banyak banget yang nanyain, banyak banget yang masih ayo dong kapan lagi diundang lagi Kak Tere langsung. Karena pastinya akan lebih enak, sama halnya kalau kita belajar ya Kak. Iya, enakan kita offline ya. Enakan offline ya, walaupun online tuh ya kita nggak perlu pergi kemana-mana, kadang cukup di depan itu aja, tapi tetap distractionnya kan banyak ya. Tapi kalau misalnya ketemu kayak gini kan enak ya, komunikasi juga lebih gimana gitu. Ya, alhamdulillah ya, kalau izinin kita ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Kak, kita ngobrol-ngobrol lagi ya Kak. Iya. Ini soalnya juga menyangkut dengan buku terbarunya nih dari Kak Tere, Kunci Kebenaran. Ini Masya Allah, saya juga sempat disuruh baca nih. Iya, dimintain tolong. Ini bantu ini ya, baca dan komentarin jadi. Masya Allah nih bukunya. Ini udah kayak cerita tentang Kak Tere seperti apa gitu ya. Dari kecil, remaja, bertanya-tanya mengenai Tuhan itu apa. Kehidupan itu sebenarnya seperti apa. Dan akhirnya menemukan kebenaran-kebenaran itu dengan proses semuanya ya Kak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah for Islam. Masya Allah, Masya Allah. Nah Kak, kita tanya lagi nih Kak. Kak Tere itu mungkin ini nggak perlu sama banget, karena pastinya buat teman-teman yang pengen tahu cerita lengkapnya langsung beli aja dong. Bantu support ya untuk beli biar tahu gimana isinya. Tapi kita akan coba sedikit demi sedikit kita kupas gitu ya. Dari Kak Tere dulu yang belum memeluk Islam gitu ya. Itu gimana sih Kak? Kalau saya baca dari perjalanan Kak Tere kan ternyata Kak Tere emang dari dulu tuh dari kecil emang udah mikir. Tukang mikir gitu ya. Kepo gitu ya. Pengen apaan sih ini? Kenapa begini sih? Kenapa kita harus lahir sih gitu-gitu.
La haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Masya Allah. Karena ternyata setelah kenalan Al-Quran baru tahu sebenarnya kita semua itu Muslim. Cuman sejak kita masih di alam ruh ya, karena kan manusia itu kan sebelum sampai ke alam dunia kan ke alam ruh, alam kandungan, baru alam manusia, nanti alam barzah ya, kita masuk ke alam kubur, terus baru nanti dibangkitkan ke alam akhirat. Tapi Masya Allah, ternyata Allah udah kasih itu default setting kita itu sesuai fitrah kita itu berserah diri. Makanya jangan heran kalau dalam sepanjang perjalanan umat manusia di muka bumi ya, selalu ada yang disembah ya. Mulai dari itu, ya kan, nyembah batu, nyembah pohon, nyembah batu, apa semuanya. Ya, karena memang hakikatnya kita hamba. Oh, gitu. Allah nyiptain kita tuh emang jadi hamba. Masuk akal sih bener ya. Bener kan? Allah sebagai pencipta sudah mendesain kita tuh memang untuk jadi hamba, gitu. Makanya akan selalu mencari the greatest power, which is dia kalau itu kan balik lagi ke knowledge ya. Kalau dulu belum mengerti kan, zaman masih manusia gua ya udahlah dia sembah batu, lihat pohon sembah pohon, ya kan lihat sungai sembah sungai, gunung ya kan gitu kan. Semuanya disembah gitu ya. Karena menyadari bahwa fitrahnya memang kita kecil, kita tuh bukan siapa-siapa gitu, tapi lagi-lagi indahnya Al-Quran ya, kalam Allah ini memberikan ilmu yang luar biasa, membuka akal ya. Kita tuh sebenarnya kan udah Allah kasih ya. Selain tadi udah dikasih default settingnya sebagai hamba, Allah juga kasih default setting akalnya manusia itu bisa berpikir untuk membuat keputusan yang set of decisionnya tuh berdasarkan sejumlah knowledge yang sebelumnya di riset dulu gitu. Beda dengan sistem limbik ya kalau di hewan ya, dia naluriah aja. Dia cuma ada di saraf belakang ya. Jadi gerak refleks tuh contohnya kalau kita kena api panas itu kan gitu. Itu sistem limbik tuh. Sementara kalau kita kan sistem korteks ya. Otak kita itu memungkinkan kita untuk menganalisis lebih dulu. Makanya semakin manusia itu menggunakan panca indera dengan baik, Masya Allah dia akan semakin merasakan betapa maha dahsyatnya kebesaran Allah. Masya Allah. Gitu. Benar-benar Masya Allah. Berarti Kak Tere itu dari kecil pun memang udah kepo gitu. Udah kepo gitu tuh. Bener. Tapi waktu itu orang tua gimana menghadapi kekepoannya Kak Tere? Iya dulu dikasih tahu buku yang Hasanah. Ingat nggak zaman dulu tuh ada buku Hasanah dinosaurus alam. Oh iya. Kan pernah ada tuh yang jadi berseri-seri gitu. Itu dikasih gitu suruh baca. Gitu. Emang doyan baca dan alhamdulillah dulu tuh emang dibesarkan dengan keluarga yang sangat bersahabat dengan atmosfer membaca gitu. Jadi aku dulu kecilnya tuh ngabisin waktu di perpustakaan papaku. Oh emang suka gitu ya? Papaku emang ada perpustakaan gitu. Jadi dari kecil tuh udah asik aja di situ di dalam perpustakaan gitu. Padahal belum bisa baca tuh udah halus udah dekat gitu ya. Sosok baca gitu. Sosok jadi pembawa berita, terus sosok lagi ngeriset gitu. Bawa loop ya, bawa kaca pembesar kayak Conan gitu iya kayak gitu. Sosok jadi jadi ilmuwan gitu. Masya Allah. Itu Masya Allah. Tapi emang yang nggak heran ya, ayat pertama yang Allah izinkan disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Nah itu Masya Allah, sadaqallahul azim. Itu menjelaskan bahwa kita ini memang Allah jadikan hamba dengan purpose. Kita memang dikasih ilmu sama Allah. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Gitu. Jadi kalau ingat episode ketika Nabi Adam alaihissalam diciptain, terus waktu itu kan ada pertanyaan ya dari malaikat ya. Allah ditanya sama malaikat, kenapa nyiptain satu golongan ini lagi yang mungkin karena malaikat sudah belajar dari kisah golongan sebelumnya, golongan jin yang lebih banyak melakukan kemungkaran waktu itu. Tapi Allah bilang apa? Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan ketika Nabi Adam alaihissalam waktu itu di demo gitu ya, di demonstrate gitu ya, dikasih lihat kan nih, suruh diminta untuk memperlihatkan kemampuannya ya kan.
malaikat ditanya, coba sebutkan nama benda-benda ini. Malaikat nggak punya ilmunya. Maksudnya Allah, kami nggak tahu kan gitu. Tapi ketika Allah Subhanahu Wa Taala memanggil Nabi Adam untuk menyebutkan ini apa aja nih, gitu. Allah kasihkan ilmunya. Nabi Adam menyampaikan, ya membuktikan bahwa kita ini Allah kasih default setting sebagai hamba dan Allah kasih akal. Sejatinya ya untuk menjadi hamba Allah yang tadi sami'na wa ta'na. Allah suruh apa ya kerjain. Ikutin. Itu idealnya harusnya ya. Kalau semua orang sadar dalam konteks berpikirnya dia apa? Kalau di Al-Qur'an tuh ulul albab ya, akal sehat dan berpikir. Nah, insya Allah dia paham bahwa sejatinya saya ada di muka bumi for a purpose. Purpose-nya apa? Ya untuk memuji kebesaran Allah, untuk mengikuti jejaknya Rasulullah, dan untuk mendakwahkan kebenaran Islam ke seluruh penjuru alam, insya Allah. Nah, ini kita kembali lagi ke masa kecilnya Kak Terry. Di masa kecil Kak Terry itu semua buku Kak Terry baca atau hanya tertentu aja? Sebenarnya sih waktu kecil ya komik-komik juga dibaca juga sih. Semuanya lah gitu ya, emang karena doyannya suka baca gitu ya. Dulu sampai -3,5 loh. Oh ya? Oh karena ini? Oh. Tapi alhamdulillah waktu itu ini dapat program apa? Klasik, jadi alhamdulillah matanya jadi normal lagi. Berarti pas nyanyi itu sebenarnya udah ini? Jadi kalau waktu dulu nyanyi, kak kok asik sendiri sih? Ya iyalah orang nggak lihat apa-apa. Subhanallah gitu. Allah kasih begitu supaya nggak ngeliatin ya kayak apa ya. Iya. Jadi asik sendiri gitu. Nah terus Kak Terry ya, kita flashback dulu nih Kak sebelum kita ke sini ya. Terus habis itu Kak Terry dengan kesibukannya baca gitu ya. Kenapa malah milih profesinya saat itu penyanyi, bukannya jadi apa gitu mungkin penulis dari dulu gitu? Iya, jadi dulu tuh sebenarnya lebih kalau ditanya kenapa jadi nyanyi, itu awalnya kecemplung. Kecemplung dalam artian emang kalau dulu suka sama buku-buku sastra suka gitu ya. Bahkan dulu lebih banyak ini memang baca puisi. Oh, itu makanya waktu pantesan dikit-dikit pasti pembaca puisi. Pantesan ya, emang karena dulu suka ya. Iya, dulu puisinya Sapadi Djoko Damono, terus yang klasik Chairil Anwar. Nah, cuman memang dari dulu itu sering didaulat kalau misalnya jadi kayak acara keluarga gitu kan. Nggak ada yang nyanyi, kamu nyanyi lah gitu. Iya, terus waktu itu bikin band nih waktu SMP, SMP pertama-tama bikin band. Terus band buat lucu-lucuan doang gitu ya, namanya juga anak ABG kan, lagi belajar berekspresi. Ya udah, siapa yang nyanyi? Gua aja deh, yang gitu kan. Ya udah deh gitu kan. Terus SMA gitu lagi. Jadi akhirnya lah kenapa sih ya? Akhirnya ya keterusan gitu ya. Jadi orang ya udah dia aja deh gitu. Jadi ini profesi keterusan. Disuruh terus ya udah ini oke. Padahal lebih suka bikin lagunya, karena awalnya lagu tuh dari puisi biasanya. Iya, karena kan lirik ya biasanya kan mereka bikin gitu ya. Dan gak gampang loh bikin lirik lagu tuh sebenarnya ya. Iya, ya proses lah. Tapi insya Allah kalau teman-teman emang apapun itu sebenarnya semua bisa dilakukan. Itu asal kita mau serius istiqomah ngulang gitu. Apapun ya kayaknya. Iya gitu apapun. Tapi ya tentunya harus di koridor kebaikan ya. Iya insya Allah. Kalau enggak itu harus dijaganya. Iya. Kalau misalnya istiqomah yang lain malah bahaya ya. Makanya gitu. Tapi menarik loh. Ada orang yang istiqomah dalam kejahatan lalu dia taubat, ya Allah kasih dia jadi the best dalam jalan terbaiknya ya seperti Umar bin Khattab. Nggak pernah ada yang tahu ya Kak. Iya, kita di akhir kita nanti seperti apa. Iya benar. Gitu. Nah terus Kak Terry juga kan dari penyanyi sempat nyemplung juga nih. Ini nyemplungi keterusan juga atau apa nih di politik? Nah kalau itu awalnya karena penasaran. Penasaran dalam artian ini kok biasa kepala kan panas ya zaman dulu ya. Itu padahal kalau ditanya Kak itu udah Islam apa belum sih Kak waktu dari sejak berkecimpung di dunia dunia musik sebenarnya udah Islam, cuman nggak open gitu ya, Islamnya diem aja gitu, jadi nggak announce gitu, nggak kayak Umar bin Khattab gitu masih langsung saya Islam gitu, nggak, karena dulu memang mikirnya perasaan mama gimana nanti kalau ini gitu ya, misalnya sampai
Ya kan nggak ada yang pengen orang tua manapun nggak ada yang pengen anaknya beda keyakinan ya. Betul. Gitu. Cuman kan ketika apa ya namanya frekuensi itu udah manggil, kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Frekuensi kebenaran itu udah manggil kita gitu, dan Masya Allah udah kasih banyak sekali, Allah udah kasih tunjuk jalan-jalannya gitu ya. Sampai akhirnya Allah izinkan bisa syahadat. Itu kan lagi-lagi ya bukan mauku gitu. Mana ada orang kamu nanti cita-citanya pindah agama, nggak ada kan benar, gitu. Berjalan waktu aja itu ya. Iya, dan somehow aku merasakan ini bahwa saya nggak pindah agama loh. Saya kembali ke jalannya yang emang di dalam kitab suci saya dulu juga itu jalannya Nabi Ibrahim. Dulu kenalnya namanya Abraham. Jalan Nabi Ibrahim. Kalau kita telusuri, ya kan Nabi Muhammad SAW itu meluruskan kembali jalannya Nabi Ibrahim yang dilencengkan setelah ratusan tahun ya, karena sempat ada kekosongan Nabi. Bayangin aja kan Nabi Isa ke Nabi Muhammad SAW aja hampir 600 tahun. Iya. Kita aja sebulan bisa nyasar kan ya. Ini 600 tahun iya, cukup gitu. lama banget ya. Makanya. Nah berarti katanya ini menarik juga deh. Berarti ketika masa-masa nyanyi politik itu katanya itu sebenarnya udah muslim. Sudah muslim tapi belum kafah. Nah ini gimana ceritanya? Kak Tere itu kenal dengan Islam gitu, walaupun ya kata Kak Tere tadi ya udah syahadat mah fitrah. Cuma maksudnya apa yang membuat Kak Tere deket ke situ gitu? Jadi memang lagi-lagi ya, memang kalau kata Rasulullah SAW itu agama itu nasihat, dan perhatikanlah teman-temanmu karena agama temanmu itu akan menjadi agamamu juga gitu, dalam artian yang diyakini, nilai-nilai yang diyakini oleh circle kita itu akan mempengaruhi cepat atau lambat, sadar atau tidak kepada kita gitu. Dan itu dulu nggak paham gitu, jadi ya karena proses pencarian siapa Tuhanku itu, alhamdulillah Allah tunjukkan ya sampai akhirnya bisa mengenal Al-Quran, bisa baca Al-Quran terjemahannya, dan dapat insight-nya gitu ya, bahwa ya iya sih emang semua ini punya masa tayang dari lahir sampai dipanggil gitu kan, diwafatkan gitu. Dan dia juga makhluk gitu, nggak mungkin seorang makhluk menjadi pencipta tuh fiktif gitu ya. Subhanallah, itu lagi-lagi proses berpikir ya yang Allah izinkan dalam masa itu. Tapi ketika setelah bersyahadat itu ada proses lain yang seharusnya, makanya kan biasanya from mu'alaf to mukallaf ya. Mu'alaf kan yang dilunakkan hatinya. Mukallaf itu orang yang sudah dibebani taklif atau hukum syariat kan gitu. Dia syaratnya udah akil balik ya kan, berakal, nggak gila gitu kan, dan kondisi sadar, nggak lagi tidur gitu. Jadi makanya semua hukum syariat, ketentuan Allah itu harus dikerjakan oleh yang sudah mukallaf gitu. Kalau buat anak-anak kan belum wajib sholatnya, tapi ketika kita sudah haid misalnya ya, kalau untuk perempuan ya udah otomatis kan, makanya wajib buat makanya kan kita selalu bilang ke anak kan, nak kamu udah dewasa ya, ini sekarang udah sama kamu nih ininya itu. Dosanya ditanggung sendiri. Iya kayak gitu kan kita ngomongnya. Nah itu, dan untuk proses sampai ke situ itu kan perlu ilmu. Makanya kan kata Imam Syafi'i menyampaikan, pertama kali yang harus dilakukan oleh seseorang yang sudah akil balik adalah mencari keberadaan Tuhannya. Jadi bukan jadi agama warisan. Kan problemnya sekarang banyak gitu ya. Agama jadi warisan gitu ya. Jadi hanya mengikuti dan nurun nenek moyang aja gitu ya. Apa yang dulunya agama yang dianut sama nenek moyang kita berarti ya itu gitu. Dan nggak mau cari tahu lagi masalahnya. Nah itu. Padahal Allah bilang apa? Berpikir, cari. Apakah kamu nggak mau berpikir gitu, melihat tanda-tanda pergantian siang dan malam, bahkan di bukti yang ada di tubuhmu sendiri. Banyak banget yang Allah kasih, tapi lagi-lagi pada saat itu kan aku masuk Islam bersyahadat itu sebenarnya ya, maksudnya aku sadar bahwa I am a Muslim gitu. Ketika waktu itu sudah bersyahadat, PR selanjutnya kan belajar. Nah, pas nggak lama setelah itu peristiwa 9/11. Happening kan? Iya. Di mana itu fitnah tentang Islam makin besar banget tuh. Jadi pas mau belajar,
kamu jangan ini nanti kamu gabung sama ini lagi nih. Pokoknya di match kan kalau belajar mendalam gitu. Ujung-ujungnya ke situ kan, jihad mereka bilang. Gitu. Jadi akhirnya udahlah jadi Islam yang biasa-biasa aja. Islam yang biasa-biasa itu gimana gitu ya. Ya udah akhirnya ya udah deh ikutan kebanyakan yang orang. Biasa-biasa aja gitu ya. Berarti Kak Tere tuh udah mu'alaf tuh dari umur berapa berarti? Dari umurku 21 berarti. Ya berarti masa-masa pencarian ya saat itu ya. Karena kan biasanya di umur-umur remaja, SMA, terus kuliah itu kan masih masa-masa kayak pencarian jati diri. Gue nih apa sih, gue siapa atau apa gitu. Tapi yang mengenalkan Islam itu apakah ada sosok? Atau emang ini juga kan saya juga baca katanya karena Kak Tere bertanya-tanya gitu ya. Pengen tahu lebih dalam mengenai Nabi Isa alaihissalam gitu. Apakah seperti itu berjalan sendiri sesuai dengan hatinya Kak Tere atau emang ada sosok yang memang mengajak untuk mengenal lebih dekat lagi tentang Islam? Itu indahnya dakwah ya. Terus alhamdulillah waktu pertama dijelasin ya. Jadi kan aku ada teman ya di kampus ya. Alhamdulillah temanku itu memang background keluarganya itu lumayan seru. Jadi neneknya mualaf, terus ada juga yang masih tetap yang tetap dengan keluarga besarnya yang beraneka ragam ya, pokoknya very Indonesia lah gitu. Bener ini banget lah ya, variatif gitu ya. Iya variatif gitu dan waktu itu kita ngobrol kan. Jadi temenku ini tapi temannya Kak Tere sendiri maaf? Iya. Agama apa? Islam. Oh Islam ya. Tapi dengan beragam itu tapi dia sendiri Islam gitu ya. Dan kita sering ngobrol gitu ya. Ini emang sohib banget deh di kampus dulu gitu ya. Nah temenku ini terus sempat kayak kita ngobrol macam-macam. Jadi mulai dari kan dulu aku komunikasi kan ya, ngomongin teori komunikasi. Udah kalau udah sampai nongkrong di rumahnya tuh nggak cuma ngomongin urusan kampus sampai semua gitu semua dibahas gitu ya. Sampai akhirnya ngomongin tentang apa tata surya apa segala macam sampai jadi pemilik alam semesta ini siapa sebenarnya gitu kan. Nah itu kan kalau nilai yang diinternalisasikan oleh keluarga dan tempat aku belajar agama dulu sebelum aku kenal Islam itu kan dibilangnya ya Tuhan Tritunggal gitu kan. Nah ya aku sampaikan lah ke temanku karena mindsetnya juga kita tuh dulu selalu di highlight bahwa saudara-saudara kita yang Muslim itu dulu ya nih aku bilangnya ibaratnya domba yang hilang gitu kan. Jadi jangan baper kalau dibilang domba ya gitu. Dan waktu itu mikirnya ya mungkin dia perlu dijelaskan gitu. Tapi masya Allah ya emang itulah ya kebenaran yang. Jadi dulu aku sangka itu adalah kebenaran yang paling benar, ternyata enggak. Nah saat itu Kak Tere nanggepinnya gimana? Temanku bilang gini, kan bilang iya itu Tuhan yang menjadi satu dalam manifestasinya ada dalam kan begitu kan. Padahal aku sendiri bener nggak ya? Karena aku nggak pernah gitu. Iya dan aku pernah mempertanyakan juga sebenarnya posisi pada saat itu gitu. Tapi karena memang selalu highlightnya adalah kalau kamu masih mempertanyakan kamu kurang beriman gitu. Jadi saya mungkin harus lebih beriman gitu kan. Astagfirullah. Ya, tapi ya tetap berusaha untuk menyampaikan gitu. Terus temanku bilang gini, enggak ada di Quran juga ada gitu. Kaget dong lu. Bukannya kamu Muhammad ininya nabinya kan gitu ya. Belum ngerti ya kalau nyebut Nabi Muhammad harusnya pakai disebut dengan bersolawat ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Harusnya kan gitu. Nah, karena belum ngerti ya langsung nanya aja lu, kamu bukan nabinya itu? Iya, itu tapi nabi terakhir. Nabinya sebelum dari Nabi Adam disebutin tuh. Iya, itu kan 25 nabi kan, Nabi Adam. Tuhannya satu, Allah. Itu langsung kayak kayaknya ini pertanyaan yang dulu pernah aku tanyakan waktu SMP. Pas masih kecil. Gitu. Jadi kayak apa iya ya? Terus mungkin dia juga khawatir takutnya jadi renggang atau salah. Cari dia deh gitu kan, namanya juga anak kampus kan. Udah abis itu searching. Heboh. Benar-benar dari situ langsung kayak ada yang kok gini ya? Kok beda dari apa yang aku dapetin selama ini gitu. Dan apalagi waktu kecil pernah mempertanyakan itu juga gitu. Wah, kayaknya apa ini
sign gitu kan. Dan aku orangnya lumayan sensitif tuh kayak gitu-gitu yang coba deh cari tahu gitu. Dan waktu itu cari taunya lagi-lagi dari jalur ilmiah, lihat buku, riset buku. Oh, ada bukunya Profesor Maurice Bucaille nih, Al-Quran Bible Science. Wah, keren nih judulnya. Baca. Dari situ ternyata Profesor Maurice Bucaille juga akhirnya itu kan peneliti dari Perancis ya, dia juga dokter dan dia ngeriset itu kadar garam di mumi. Dia bingung kok nih mumi kadar garamnya tinggi sendiri dibanding yang lain. Dan karena penelitiannya itu di Mesir, salah satu koleganya bilang nggak usah pusing, itu emang udah ada di Al-Quran. Hah? Kok ada di Al-Quran? Nah, gitu. Akhirnya dia meriset dan ya Allah iya ya di surat Yunus ya 92 kalau nggak salah. Itu disebut memang Allah jaga jasadnya untuk jadi peringatan, tapi kebanyakan kita nggak mau mikir ya gitu. Akhirnya dia masuk Islam kan. Gitu. Itu kan karena kejadian Nabi Musa kan ya? Iya, waktu peristiwa Nabi Musa ke Laut Merah, dia ditenggelamkan oleh Allah. Dan itu menjadi bukti istilahnya ya bahwa jasadnya masih ada. Dengan data kadar garam yang paling tinggi dibanding yang lain. Allah Akbar ya. Allah ya. Iya, itu berarti kan bukan dongeng, itu bukan mitos gitu ya. Bahwa kisah yang ada dalam Al-Quran itu nyata gitu bagi orang yang berpikir. Nah, dari situ kan itu kan semua referensinya ujungnya kan nyebut Al-Quran kan. Ya udah akhirnya penasaran cari Al-Quran. Tapi Kak Tere nggak ada nanya sama keluarga gitu atau mungkin maaf ya pemuka agama sebelumnya atau apa gitu, karena kan ini menyangkut menyangkut misalnya kebenaran dan ada kemungkinan nih kalau misalnya ternyata ngedapetin sesuatu yang tidak diharapin bisa pindah dong gitu kan. Nah, Kak Tere saat itu ada kepikiran nggak ke sana? Karena waktu dulu juga kan subhanallah ya waktu waktu SMP juga kan pernah nanya, malah akhirnya kan disuruh kamu ke gitu, malah suruh ngaku dosa kurang beriman kan gitu. Jadi ya daripada tanya lagi malah tambah ini kan nggak mungkin membenarkan yang disampaikan di dalam Quran kan kalau nanya yang ke dalam kan gitu. Makanya cari di luar lah gitu ya, nyari tahu sendiri dengan referensi-referensi itu. Iya begitu. Dan akhirnya malah nanya ke salah satu ada saudara yang Muslim gitu. Dan Masya Allah pas itu terus tahu ternyata ngasih tahu papamu sekarang juga udah Muslim loh. Hah? Kaget gitu. Masa iya gitu. Kan papa separate ya sama mama gitu. Jadi gitu tuh. Akhirnya ya udah jadi pengen tahu. Terus akhirnya Masya Allah ya walaupun dulu kan hubungan sama papa agak kurang kurang ideal gitu ya. Gitu ya. Tapi karena kok jadi Muslim gitu. Jadi kayak nggak ada dendam, nggak ada apa gitu. Jadi penasaran, pengen tahu kenapa sih kok milih Islam gitu ya. Masya Allah. Tapi jadi komunikasi sama papa saat waktu itu? Jadi komunikasi. Saat masih transisi berarti? Nanya-nanya terus tanggapan papa gimana? Ya itu udah, ya itu betul itu. Udah kamu kan suka baca ya kayak gitu. Jadi ya sama, papa juga gini gitu nyari kebenaran dan ketemu di Islam gitu. Dan apa yang membuat Kak Tere akhirnya memutuskan untuk yakin bahwa ini kebenarannya gitu?